Oke, sudah mulai. Jadi nanti mohon kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih suaranya cuma satu orang. Biar semangat pagi ini. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Keberatan ya suaranya ya, internetnya ya? Halo, Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Kedengar jelas, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, oke. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ di pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, silahkan Habib pimpin berdoa teman-temannya. Habib, silakan pimpin doa teman-temannya. Belum mulai belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Habib yang sudah memimpin doa. Jadi doa ini kalau di dalam pembelajaran abad 21 termasuk PPK. PPK tentang rohani ataupun tentang spiritual. PPK itu konsep pembelajaran di abad 21. Nah, jadi di abad 21 ini pembelajaran tidak hanya mengutamakan knowledge, pengetahuan saja, tetapi keagamaannya, spiritualnya pun harus seimbang. Makanya harus selalu ada doa ketika awal pembelajaran. Ya, baik anak-anakku semuanya. Aska, tolong wajahnya kasih lihat di Zoom-nya. Raffi Naufal ini masih gelap. Nyalain biar kelihatan. Reisha Rizkika, tolong wajahnya kasih lihat di Zoom. Oke, sudah. Ya, yang berikutnya saya akan absen dulu biar ketahuan siapa yang hadir dan yang tidak. Sekarang Habib Dafa. Hadir. Hadir, ada, oke. Aurel. Assalamualaikum. Saya cek di Zoom. Aurel belum ada.
Aurora. Aurora. Saya cek di Zoom. Aurora belum ada. Aska Amanda. Iya, Pak. Oke, kameranya dinyalakan, Aska. Iya, saya lagi nyari peneliti, Pak. Sebentar. Oke. Denda Hasbi. Denda. Saya cek di Zoom. Denda belum ada. Desmo. Hadir, Pak. Desmo ada. Devdan. Saya cek di Zoom. Devdan belum ada. Kemudian Farel Zahran. Hadir, Pak. Hadir, oke. Freliska Haura. Hadir, Pak. Freliska ada. Heidi Anissa. Hadir, Pak. Heidi ada ya. Kea Nikuta. Hadir, Pak. Kea ada. Raffi Naufal. Hadir, Pak. Raffi Naufal ada. Aulia Raffi. Assalamualaikum. Aulia Raffi belum ada. Iqmal Luhur. Iqmal. Assalamualaikum. Iqmal belum ada di Zoom. Raihan Anizar. Hadir. Raihan Anizar ada, oke. Rizky Darmawan. Rizky. Assalamualaikum. Rizky Darmawan. Rizky tidak ada. Mutia. Hadir, Pak. Mutia ada, oke. Nadine Alia. Hadir. Nadine ada. Naufal Ahmad. Hadir, Pak. Ada ya Naufal, oke. Naufan Izam Zaman. Naufan, oh. Naufan saya cek dulu di Zoom. Belum ada Naufan. Nur Afifah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nur Sabrina. Lagi ada acara keluarga, tapi nanti dia join, Pak. Cuman telat. Oke, terima kasih Nadine. Rabbani. Hadir, Pak. Ada ya, oke. Pondra. Raden Pondra. Hadir. Pondra ada, oke. Trizon Zendi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Rafli Ridwan. Rafli. Assalamualaikum. Rafli Ridwan. Belum ada. Kemudian Rakrian. Saya cek di Zoom. Rakrian belum ada. Kemudian Ramadan. Ramadan Ar-Rajin. Hadir. Oke, Ramadan ada. Rauda Zahra. Hadir. Ada Rauda, oke. Revi Audia. Hadir. Revi ada. Reisha Rizkika. Reisha. Ada ya Reisha. Siti Holifah. Assalamualaikum. Belum ada Siti Holifah. Fianka. Hadir, Pak. Hadir, oke. Viko. Assalamualaikum. Viko belum ada. Zaki Rahman. Zaki Rahman belum ada. Ya. Berarti ini yang belum hadir Aurel, Aurora, Denda, Devdan,
Aulia Raffi, Iqmal Luhur. Kenapa? Oh, Devdan ada, Devdan. Devdan ada. Rizky Darmawan belum hadir. Naufan. Masih hadir ya, Muhammad Rizky. Rizky, oke, kameranya nyalain dulu Rizky. Iya, Pak. Oke, sip. Berarti Rizky Darmawan ada. Naufan Izam Zaman belum ada ya. Kemudian Rafli Ridwan belum ada. Rakrian belum ada. Siti Holifah belum ada. Viko belum ada. Zaki Rahman belum ada. Ya. Itu dalam hal kehadiran itu pun harus menjadi perhatian karena memang itu akan menjadi barometer penilaian, salah satunya adalah afektif. Baik, yang belum kameranya dinyalakan, Tri John Zendi, Naufal lagi ke kamar mandi, Heidi, kamu lagi di jalan kemana Heidi? Ya, baik anak-anakku semuanya, saya akan share screen dulu. Saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, silakan dibuka buku paketnya halaman 214. Silakan dibuka buku paketnya halaman 214. Ayo silakan dibuka, diambil bukunya halaman 214. Ya, sambil nunggu kamu mengambil dan membuka buku halaman 214, kita yel-yel dulu nih. Mumpung masih pagi, harus lebih semangat. Jadi kalau saya bilang Indonesia, kamu jawab Jaya. Kemudian kalau saya bilang merdeka, kamu tepuk tangan. Bisa ya? Coba saya mulai. Kita latihan dulu nih. Indonesia Jaya. Ih, kok masih lemas sih? Ayo yang semangat dong. Sekali lagi. Indonesia Jaya. Oke. Merdeka. Tepuk tangan. Sekali lagi. Indonesia Jaya. Merdeka. Tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pak, apa sih itu problem based learning? Jadi di kurikulum ataupun di kompetensi abad 21 ini ada salah satu model pembelajaran yang disebut dengan PBL, Problem Based Learning. Jadi murid akan diajak oleh guru, oleh bapak, untuk melihat permasalahan yang ada. Kemudian nanti akan dianalisa, didiskusikan, hingga bisa dicarikan solusinya atau jalan keluarnya. Ya. Itu tentang problem based learning. Oke. Silakan dibuka dulu halaman 214. Sebentar. Sudah dibuka semuanya?
Oke, yang berikutnya kita akan mulai. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena namanya negara kesatuan Republik Indonesia, menjaganya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu dibutuhkan semangat, dibutuhkan daya juang yang tinggi. Apalagi kamu kelas 10 IPS 3 merupakan calon penerus bangsa ini. 10 ataupun 15 tahun yang akan datang, negara Indonesia ada di tangan kamu. Kamu mau kasih warna merah, hijau, emas, semuanya ada di tangan kamu. Oke? Nah, ini ada gambar. Jadi yang namanya menjaga negara itu tidak hanya tugas TNI Polisi saja, tapi seluruh rakyat Indonesia harus menjaga negara Indonesia. Nah, yang berikutnya, coba saya mau manggil nih, Raffi Naufal. Coba kamu baca yang warna merah. Raffi, ini ada ice breaking tentang tantangan. Raffi Naufal, yang warna merah. Kamu baca yang warna merah. Tahukah kamu walau tulisan ini berantakan, kamu masih bisa membacanya? Kondisi ini dinamai hipoglikemia. Penelitian di Cambridge University mengatakan kita dapat memahami kata yang typo asal huruf awal dan akhir masih benar. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Hebat, berarti Raffi sudah bisa membaca tantangan yang saya berikan. Nah, jadi ada di dalam kebahasaan yang disebut dengan typoglycemia, yang mana semua huruf kata-katanya diacak, tapi kata ataupun huruf awalnya sama, tapi belakangnya diacak. Oke, terima kasih Raffi. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih. Coba saya mau nanya ke siapa nih ya? Farel Zahran. Menurut kamu, apa hubungannya antara ice breaking tadi yang Raffi baca tulisan berantakan itu dengan materi saat ini? Farel Zahran. Ya, Pak. Ya. Ya, hubungannya apa? Nggak tahu saya, Pak. Ngomong aja nggak apa-apa. Menurut kamu apa hubungannya tantangan ini dengan materi kita pada hari ini? Ayo, menurut kamu gimana, Farel? Nggak apa-apa. Ya namanya belajar itu kan proses mendewasakan diri kita. Kalau kita tidak mencoba, mana tahu kesalahannya di mana. Sama ibarat kayak kamu naik motor atau naik sepeda, pasti ada jatuh-jatuhnya. Tapi jangan putus asa, harus terus semangat. Ayo coba Farel, apa hubungannya menurut kamu antara ice breaking tadi dengan materi saat ini? Ayo gimana Farel? Farel, ngomong aja Farel, nggak apa-apa. Pak, Denda udah join Pak. Sorry, Iya. Pak. Oke, makasih Pak. Iya. Farel gimana? Nggak tahu saya, Pak. Ya oke, Farel udah nyerah.
Ya, sekarang saya mau nanya ke Rauda. Rauda Zahra, Iya, Pak. apa hubungannya antara ice breaking tadi dengan materi saat ini? Nggak Ini ice tahu, Pak. breaking-nya. Gimana, Rauda? Nggak tahu. Gak apa-apa, ngomong aja. Coba, saya akan bantu nih. Ini termasuk tantangan nggak? Yang tulisan warna merah ini. Iya, sama-sama ada Oke. tantangannya. Sama-sama ada tantangan. Tantangan itu harus dihindari, apa harus dihadapi? Hadapi. Hadapi. Oke, jadi tantangan itu harus kita hadapi agar masalahnya cepat selesai. Nah, sama dengan Indonesia, tantangan dalam menjaga negara Indonesia ini tidak sedikit, apalagi sekarang kan di masa pandemi. Kemudian info terbaru pada saat ini, haji tahun 2021 dibatalkan. Kayak gitu. Itu tantangan bagi negara Indonesia. Tapi bagaimana caranya tantangan itu kita hadapi untuk bisa menjadi batu loncatan yang lebih tinggi lagi. Ibarat kamu lagi naik sepeda, awal mulanya pasti sering jatuh. Tapi karena niat pengen bisa naik sepeda, akhirnya walaupun kakinya lecet, berdarah, itu menjadi tantangan sehingga bisa mengendarai sepeda. Nah, sama dengan negara. Negara Indonesia tantangannya banyak sekali. Tapi pemerintah dengan rakyat harus berjuang sekuat tenaga menghadapi tantangan ini agar bisa dilewati dan bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, itu hubungan antara ice breaking tadi dengan materi saat ini. Oke, terima kasih Rauda. Sekali lagi berikan aplaus untuk Rauda. Hebat. Nah, ini tujuan pembelajaran. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya pertama, murid dapat menganalisis informasi tentang tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Yang kedua, murid dapat menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang tantangan dalam menjaga negara Indonesia dengan baik. Nah, yang ketiga nih, nanti di pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan debat. Nah, salah satu inti dari debat adalah kamu bisa berbicara atau mempresentasikan hasil dari data yang telah kamu kumpulkan mengenai tantangan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Jadi sekali lagi nanti akan ada forum debat. Kelas ini akan dibagi jadi 2, pro dan kontra. Nah, masing-masing tim harus bisa menguatkan pendapatnya. Makanya tadi di awal saya berikan ice breaking tentang tantangan, kemudian teman kamu 2 orang disuruh untuk menghubungkannya dengan materi ini dengan cara berbicara. Ya, nah karena di materi ini ada salah satunya tentang debat. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, ini aturan penilaian. Jadi, selama pembelajaran ini, saya akan melihat afektifnya. Afektifnya itu maksudnya kerajinan berbicara, mengeluarkan pendapatnya, kayak gitu. Kemudian juga kognitifnya. Kognitifnya itu pengetahuannya. Ketika berbicara ada data, ada informasi yang memang berharga. Kemudian psikomotoriknya,
bagaimana selama pembelajaran ini. Apakah wajahnya kelihatan ataupun matikan kamera. Jadi semuanya akan dipantau dan dilihat. Nah, yang kedua, nanti ada kuis melalui chat Zoom. Jadi nanti ada satu pertanyaan, kamu cepet-cepetan nulis di chat Zoom. 3 orang pertama yang menulis di chat Zoom dengan jawaban yang benar, maka akan dapat nilai. Nah, itu aturan penilaian pada pagi hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi definisi atau pengertian dari tantangan. Pengertian tantangan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Kemudian rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Jadi tantangan ini adalah tekad, kemauan untuk bisa mengatasi masalah. Orang yang tidak berani ngambil tantangan, maka dia akan berada di zona yang sama. Tidak akan naik level. Makanya kenapa di dalam hidup seseorang pasti akan mengalami yang namanya tantangan. Nah, tantangan ini harus dihadapi agar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu pengertian dari tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tantangan Indonesia itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama tantangan dari eksternal atau dari luar, dan ada tantangan dari internal atau dari dalam negeri. Coba saya mau nanya, Rizky Darmawan. Rizky. Iya, Pak. Oke, coba kamu baca tantangan bangsa Indonesia dari eksternal. Ini dibaca yang di sini. Ya, dibaca aja yang eksternal. Eksternal, pertama pemanasan global, terorisme global, dinamika kawasan Asia Pasifik, perbatasan antar negara, penyelundupan narkotika, human trafficking, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam. Oke. Itu tantangan bangsa Indonesia dari eksternal. Kemudian yang dari internal. Coba saya mau nanya ke siapa nih? Aska Amanda. Aska Amanda. Assalamualaikum. Aska kemana nih? Aska nggak kedengeran. Oke, yang berikutnya saya mau nanya ke Mutia. Mutia. Iya, Pak. Ya, coba kamu baca tantangan bangsa Indonesia dari internal. Tantangan bangsa Indonesia di segi internal ada menjaga keutuhan NKRI, ketahanan pangan, illegal logging, fishing dan mining, wabah penyakit, bencana alam, pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta. Oke, itu tantangan bangsa Indonesia dari dalam negeri. Nah, ini semuanya merupakan tantangan bagi negara Indonesia yang memang harus dihadapi. Suka atau tidak suka, semua ini harus kita hadapi. Nah, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghadapi tantangan ini. Contohnya kayak misalkan pencurian kekayaan alam. Kita ambil pencurian kekayaan alam, yaitu misalkan ada negara lain yang datang ke Indonesia ngambil ikan secara ilegal atau yang disebut dengan illegal fishing.
Nah, itu tantangan. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha menggagalkan penangkapan ikan secara ilegal itu. Kalau ketangkap, dibawa ke pengadilan, kalau terbukti maka kapalnya akan dibom. Kayak gitu. Itu tantangan bangsa Indonesia. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, yang berikutnya, kita akan mulai masuk ke sesi debat. Jadi nanti kelas ini akan dibagi menjadi dua, yang pro dan yang kontra. Oke, nah nanti kamu tinggal memilih mau yang jadi pro atau yang jadi kontra. Coba saya mau nanya, memilihnya saya yang pilih atau kamu milih sendiri? Bapak yang pilih. Bapak yang pilih. Saya yang milih aja ya. Oke. Saya yang akan memilih. Tapi sebelum itu ada tata aturan debat terlebih dahulu. Jadi nanti 10 menit kamu semuanya akan masuk ke breakout room Zoom. Di breakout tersebut kamu mempersiapkan bahan untuk debat. Yang pro berarti mencari data-data yang mendukung pro ataupun mendukung kajian ataupun soal yang tadi nanti akan saya kasih. Yang kontra berarti harus mempersiapkan bahan-bahannya juga untuk menolak atau yang kontra berlawanan. Nah, yang kedua, mempergunakan bahasa yang sopan dan beretika. Jangan sampai nanti menyerang fisik ataupun wah dasar kamu hitam misalkan. Nah, itu nggak boleh. Ataupun menggunakan bahasa-bahasa verbal yang kasar, itu nggak boleh. Nah, yang ketiga, mempergunakan data. Jadi harus objektif. Jangan mengarang atau apalagi berbohong. Nah, yang terakhir nanti saya akan sebagai moderatornya. Oke, sudah siap? Nah, ini materinya. Bagaimana menurut pendapat tim kalian tentang penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia? Jadi, kamu nanti akan berdiskusi mencari bahan-bahan. Yang pro berarti mendukung penenggelaman ikan dengan cara dibom. Kalau yang kontra berarti mencari bahan-bahan yang menolak kebijakan ini. Ya. Oke, saya akan membagi timnya terlebih dahulu. Saya akan bagi menjadi 2 tim. Oh, ntar tunggu dulu. Oke, kita akan mulai. Silakan kamu join ke room yang sudah saya kasih. Waktunya 10 menit untuk mencari data-data. Silakan langsung join ke room yang sudah saya buka. Habib, langsung join
ke room yang sudah saya buka. Aska, ayo langsung join. Aulia Raffi, Rizky, RD, ayo langsung join. Kemudian Aska, ayo silakan langsung join. RD, Aulia, Raffi, Aska. Kalau nggak join, saya taruh di waiting room nih. Oh, Aska lagi ke kamar mandi. Bapak, Desmo, iya gimana Des? Pak, tadi topiknya penenggelaman kapal asing. Iya, topiknya penenggelaman kapal ikan yang mencuri di Indonesia. Yang pro Dari yang mana luar Pak? Yang negeri. kontra yang mana? Yang kelompok 1 itu yang kontra, yang kelompok 2 yang pro. Oke, Coba makasih, saya Pak. ubah dulu namanya. Assalamualaikum. Ini room 1 ya? Iya, Pak. Oke, room 1 itu kamu jadi yang pro ya, yang mendukung penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal di Indonesia. Jadi kamu mencari data-data yang pro ataupun mendukung kebijakan pemerintah tentang penenggelaman kapal-kapal ikan asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Jadi kamu mencari kebijakan ataupun data-data yang mendukung tentang kebijakan itu. Oke? Oke, kita akan masuk ke room yang kedua. Room yang kedua itu tentang kontrak. Jadi kita akan masuk ke room yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Desmo, kamu room 2 ini yang kontra ya? Oh, jadinya kontra, Pak? Iya, room 1 yang pro, room 2 yang kontra ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke room yang pertama atau kelompok yang pro. Kita akan ngecek bagaimana kesiapan mereka. Assalamualaikum.
Gimana? Sudah siap? Bentar, Pak. Oke. Aman tapi data-datanya udah dapet kan? Sudah. Kelompok 1 yang pro ya, yang pro kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ya. Oke. Saya akan ngecek ke kelompok yang kontra dulu. Tetap semangat semuanya, kelompok yang pro. Nanti pilih satu orang ya untuk yang memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, nanti pilih satu orang. Oke, kita akan ngecek kelompok 2 yang kontra. Kita akan ngecek ke kelompok 2 yang kontra. Assalamualaikum. Kelompok 2 gimana data-datanya sudah dapat? Masih riset, Pak. Oke, jadi nanti pilih salah satu ya untuk Oke, Pak. yang akan membacakan hasil diskusinya ya. Tetap semangat semuanya. Oke, 1 menit lagi. Nanti breakout room-nya akan saya selesaikan. Oke, room-nya sudah saya tutup. Nanti murid-murid akan join lagi ke kelompok ataupun ke room yang utama. Kita masih nunggu. Ya, selamat datang kembali anak-anakku semuanya setelah kamu berdiskusi. Oke. Screen sharing-nya sudah kelihatan belum? Screen sharing-nya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Screen sharing-nya belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oke. Silakan dari kelompok 1 yang pro.
Screen sharing-nya kelihatan? Oke. Nah, nanti di sesi yang pertama, masing-masing kelompok akan memaparkan pendapatnya. Kemudian sesi yang kedua adalah menyanggah pendapat kelompok lain. Dan yang ketiga adalah unjuk pendapat. Oke, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan pendapatnya. Ayo kelompok 1, perwakilannya siapa? Silakan dibacakan hasilnya. Kelompok 1 yang pro. Saya. Oke, ya silakan. Menurut saya, penenggelaman kapal asing itu tidak sepenuhnya salah karena itu memberikan efek jera terhadap penangkapan ikan ilegal. Dan itu juga ada hukumnya, yaitu UU nomor 15 tahun 2009 tentang perikanan. Oke, bagus. Yang berikutnya, tapi sebelum itu kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 yang pro, dipimpin tadi oleh Nadine. Nah, sekarang kelompok 2 yang kontra, silahkan. Kalau menurut kelompok kami, kegiatan illegal fishing itu cara memberantasnya nggak cuma dengan meledakkan kapal. Banyak cara-cara lain yang lebih efektif selain meledakkan kapal. Selain itu, ledakan kapal itu atau penenggelaman kapal itu memiliki dampak-dampak yang buruk bagi lingkungan, kemudian bagi anggaran negara dan lain-lain. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Desmu. Berikan aplaus untuk kelompok 2 yang kontra. Ya, yang berikutnya. Silakan dari kelompok 1 menanyakan atau bertanya ke kelompok kedua yang kontra. Silakan. Pak, saya nanya ke kelompok yang kontra. Iya, silakan. Tadi itu kan yang disebutin sama Desmo, itu kan ada cara lain selain kayak menenggelamkan kapal. Iya. Nah, itu cara lainnya apa yang lebih efektif dan membuat nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing itu jerak? Oke, silakan. Kelompok 2 yang kontra menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai cara lain di dalam pemberantasan illegal fishing. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Izin menjawab ya, Pak. Ya. Dalam pelaksanaan kegiatan hukum itu kan sebelumnya harusnya ada kegiatan preventif dulu ya untuk meminimalisir pelanggaran hukum. Nah, berarti sebagai bentuk preventif itu bisa ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya pengetatan pengawasan daerah kelautan, bisa melalui angkatan laut dan lain-lain. Itu harusnya lebih efektif karena kita mencegah orang lain masuk tanpa izin, mencegah orang lain melakukan kegiatan ilegal di negara kita. Kemudian selain itu pengawasan itu juga lebih efektif karena orang nggak langsung masuk gitu ke negara kita. Kemudian pengetatan undang-undang itu bukan cuma dari penenggelaman kapal, tapi pelaku-pelaku dari illegal fishing itu harusnya lebih ditindak di situ. Gitu sih, Pak. Oke, bagus. Ya, baik anak-anak semuanya, karena ini waktunya juga, kita berikan aplaus untuk kelas 10 IPS 3. Hebat sekali, terutama tadi ketua dari kelompok yang pro diwakili oleh Nadine, dan ketua dari kelompok yang kontra diwakili oleh Desmo.
Diskusinya juga bagus sekali. Oke, baik anak-anakku, debat ini memang seharusnya waktunya lebih lama lagi. Kalau hanya 60 menit atau 1 jam pelajaran kurang kena, tapi saya sudah bisa menangkap dan sudah ada pemahaman yang luar biasa yang dimiliki oleh kelas 10 IPS 3 ini tentang pengetahuan umum, tentang hal-hal yang sifatnya data. Tim pro sudah bisa mempertanggungjawabkan datanya, tim kontra pun sama. Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk kelas 10 IPS 3. Ya, baik anak-anakku semuanya. Sekarang siapkan chat Zoom-nya. Kita akan kuis. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya cuma satu. Siapa nama menteri yang pertama kali melakukan penangkapan ikan dan pemboman kapal ikan yang mencuri di lautan Indonesia? Siapa nama menteri yang mempelopori penangkapan dan pemboman kapal pencuri ikan di Indonesia? Oke, sudah ada Desmo, sudah ada Nur Afifah, oke, sudah ada Pondra. Ya, jawabannya benar semuanya, yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Ibu Susi Puji Astuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo yang pertama. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan. Coba saya mau nanya nih ke Afif, Nur Afifah. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya, kan hari ini kita belajar tentang tantangan kan, tantangan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Menurut saya, semua ancaman yang menjadi tantangan untuk negara itu semuanya harus dihadapi. Karena kenapa? Karena kalau nggak dihadapi, contohnya kayak yang illegal fishing tadi. Kalau misalnya nggak dihadapi, nggak ada yang tadi undang-undang tentang penenggelaman kapal, mungkin sampai sekarang masih banyak, bahkan lautan Indonesia tuh bakal jadi kayak jadi buat diambil terus sumber dayanya sampai yang orang Indonesia sendiri pun nggak bisa nggak bisa menikmati itu karena dicuri-curi terus gitu. Oke, mantap. Afif, Nur Afifah, atas kesimpulannya. Kasih aplaus untuk Afif. Hebat. Itu kesimpulan yang bisa diperoleh. Jadi tantangan itu harus kita hadapi. Jangan disingkirkan atau ditakuti karena itu justru akan memberikan kedewasaan bagi kita. Yang berikutnya, ini adalah refleksi. Nah, silakan kamu tulis di chat Zoom bagaimana suasana hati kamu setelah belajar tentang materi ini. Boleh pilih salah satu emoticon di bawah ini. Bisa marah, ataupun bisa happy, ataupun bisa sedih. Silakan kamu pilih bagaimana suasana hati kamu setelah belajar tentang materi ini. Apakah tersenyum, ataukah tertawa, atau menangis, atau ngantuk. Pak, bosen Pak belajarnya Pak, kayak gitu. Ya, silakan dipilih. Oke, sudah ada beberapa yang milih. Nah, ini kata-kata mutiara. Jangan takut untuk memilih jalan yang berbeda dari yang lain. Karena jalan yang kamu pilih, itulah yang akan kamu lalui. Susah, senang, semuanya kamu yang merasakan. Jadi jangan takut untuk memilih jalan yang berbeda.
Oke, sudah ada emotikonnya ini. Kita lihat refleksinya. Oke, ada yang tersenyum, ada yang tertawa. Bagus, bagus. Yang berikutnya, ini ada tugas LKPD asinkronus. Asinkronus itu artinya dikerjakan di rumah. Kerjakan di lembar tugas di Google Classroom. Ada 10 soal pilihan ganda yang sudah saya kirim dan 3 soal pilihan ataupun uraian. Jadi 10 soal PG dan 3 uraian atau esai. Nah, minggu depan kan sudah PAT. Bapak doakan kelas 10 IPS 3 ini mendapatkan nilai yang tinggi semuanya. Kisi-kisi sudah kita bahas minggu kemarin dan sudah dikirim juga ke GCR. Terima kasih. Sekali lagi saya sebagai guru PKN sangat senang sekali mengajar kelas 10 IPS 3. Bapak doakan kelas 10 IPS 3 10 atau 15 tahun lagi bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sekali lagi, tetap semangat menghadapi tantangan. Tantangan kamu minggu depan adalah PAT. Semangat mengerjakan PAT. Jangan lupa belajar dan berdoa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Untuk yang tadi tugas di GCR itu nggak usah dikerjain, ya. Itu cuma latihan doang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.